Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan dari kelas I1B Prodi Informatika angkatan 14 NIT 6225 1135 0085. Ini saya akan memaparkan terkait dengan penggunaan AI bagi pembelajaran mahasiswa. Apa itu AI dalam konteks akademik? Artificial Intelligence atau disebut dengan AI dalam pendidikan bukan hanya sekedar robot penjawab soal, namun ini juga perangkat alat komputasi yang dirancang untuk pertama yaitu personalisasi, adalah menyesuaikan materi dengan kecepatan belajar mahasiswa. Yang kedua yaitu otomasi yaitu menangani tugas repetitif seperti merangkum jurnal atau membuat citasi. Yang ketiga yaitu adalah asistensi, maksudnya yaitu menjadi tutor pribadi yang tersedia 24 jam untuk menjelaskan konsep sulit. AI ini juga bukan pengganti otak, namun AI bertindak sebagai exoskeleton bagi pikiran. Ia juga memperkuat kemampuan analisis, tetapi kita harus tetap berjalan sendiri. Jadi kita tidak boleh terpengaruh oleh AI. Selanjutnya itu mengapa mahasiswa nautika perlu AI? Ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu efisiensi belajar. Maksud dari efisiensi belajar di sini yaitu adalah mahasiswa nautika memiliki jadwal yang padat, yaitu mencakup seperti praktek dan juga teori. Namun AI membantu merangkum materi tebal seperti manual IMO dalam hitungan menit dan juga menghemat waktu belajar. Poin yang kedua yaitu bahasa asing. Di dunia maritim menggunakan bahasa Inggris, AI adalah mitra terbaik untuk memperbaiki grammar laporan, untuk logbook, dan juga berlatih percakapan maritim. Jadi kita bisa menggunakan AI untuk mempelajari bahasa asing. Poin yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Saat buntu mengerjakan tugas navigasi atau stabilitas, AI dapat memberikan petunjuk langkah demi langkah, namun bukan jawaban langsung, hanya untuk memahami rumusnya. Jadi mengapa mahasiswa nautika perlu AI itu karena untuk efisiensi mereka dalam belajar, karena mereka memiliki jadwal yang padat, dan untuk merangkum materi tebal, juga untuk mempelajari bahasa asing serta sebagai pemecah masalah, sebagai petunjuk langkah demi langkah untuk memahami rumusnya. Selanjutnya yaitu alat bantu penulisan ChatGPT atau Claude atau Gemini atau semacamnya itu memiliki fungsi generatif teks yang digunakan untuk membuat kerangka makalah, mencari judul skripsi, menggunakan bahasa regulasi yang berbeda. Kedua yaitu grammar, Grammarly atau deep. Itu kebaikan besar karena kita untuk memastikan laporan pelayaran atau jenis maritim bebas dari ketentuan tata bahasa. Jadi fungsinya ini dari itu sebagai teks ketika membuat skripsi atau bahasa regulasi yang berbeda, serta juga untuk menggunakan bahasa, mengubah kata atau mengubah grammar atau cara penulisan untuk laporan pelayaran. Selanjutnya ada sebagai alat bantu riset dan jurnal. Membaca puluhan jurnal atau manual kapal manual book setebal 500 halaman sangat memakan waktu. Maka dari itu saat ini solusinya apa? AI.
Ada perplexity atau konsensus. Ini juga adalah tim pencari berbasis AI yang hanya mengambil jawaban dari sumber akademis terpercaya atau jurnal ilmiah, bukan melalui blog sembarangan. Dan juga selanjutnya itu ada ChatGPT atau Space, yaitu dengan mengunggah dokumen kuliah, lalu klik ajak ngobrol di dokumen tersebut untuk menemukan informasi spesifik makanya juga yang pertama yaitu dengan upload PDF jurnal manual, lalu kita bisa bertanya dengan menanyakan apa kesimpulannya atau apa yang harus diperbaiki atau semacamnya. Ketiga yaitu AI juga memberikan rangkuman dan juga citasi. Jadi saat kita mengupload PDF ke jurnal yang kita ingin revisi atau memberikan kesimpulan atau semacamnya, AI akan memberikan jawaban seperti yang kita inginkan, namun tidak 100% seperti apa yang kita pilihkan. AI hanya memberikan rangkuman dan juga citasi. Selanjutnya itu contoh latihan komunikasi SMCP, simulasi radio IHM. Sebagai calon perwira, penguasaan standar Written Communication atau SMCP wajib. AI bisa menjadi partner latihan role play Anda. Anda tidak perlu menunggu dosen atau teman untuk berlatih komunikasi darurat atau sandar kapal dalam berbahasa Inggris. Ini adalah latihan komunikasi contoh dari penggunaan AI. Selanjutnya itu memahami regulasi maritim, pencarian pasal tepat. Buku konvensi maritim sangat tebal dan bahasanya legal dan formal. Dengan AI membantu Anda menemukan poin penting dengan tepat. Contoh promnya yaitu seperti jelaskan aturan mengenai pembuangan air gas menurut konvensi Marpol Annex 1. Buatkan dalam poin-poin yang mudah dipahami oleh kadet. Nah, dengan menggunakan prom ini, maka otomatis AI akan memberikan jawaban sesuai dengan prom yang diberikan. Namun, jika prom yang diberikan tidak jelas atau tidak mudah dipahami oleh AI, maka AI pun akan kesulitan memberikan jawaban yang kita inginkan. Maka dari itu, supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang kita inginkan, kita harus menggunakan prompt yang benar dan jelas. Jadi, kesimpulan, masukkan perhitungan kapal ke AI. AI menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya untuk membanding dengan hasil kapal. Juga ada manajemen muatan, serta teknik. Ini sama-sama menggunakan AI dengan hasil-hasil yang kami memuatan untuk mensimulasikan skenario pemuatan, namun planning membantu membuatkan berangkatan. Selanjutnya itu rumus prompt efektif. Agar AI memberikan jawaban kualitas untuk tugas kuliah, gunakan formula ini. Peran atau bertindak sebagai, kemudian berikan tugasnya, jelaskan atau buat, lalu berikan konteksnya. Jadi seperti yang prompt yang tadi sudah dijelaskan, ini hanya rumus-rumus prompting. Tapi jika kebingungan bisa menggunakan prompt yang sebelumnya. Kemudian ada tantangan penggunaan AI, yaitu ada sebanyak lagi yang tidak tercantum dalam PPT ini. Mungkin ada beberapa yang memang sama dengan PPT yang saya jelaskan. Kemudian ada etika akademik, do's and don'ts.
Do's and don'ts. Do lakukan dan don't hindari. Lakukan itu gunakan AI untuk brainstorming, gunakan untuk memberikan kata bahasa, gunakan untuk konsep sulit. Kalau verifikasi data dengan buku referensi, jangan dilakukan atau dihindari itu copy paste mentah, tugas esai, atau plagiat, data pribadi, mengklaim tugas tulisan AI sebagai karya sendiri itu sangat dilarang. Masa depan tim ada kolaborasi. Industri pelayaran bergerak menuju autonomous shipping and smart port. Kemampuan menggunakan AI bukan hanya curang, melainkan kompetitif strategik bagi perwira masa depan untuk bekerja lebih efisien dan aman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.